Dalam dinamika perang pada abad pertengahan, dan pasukan kavaleri menjadi pusat dalam menentukan hasil pertempuran. Kavaleri dengan kecepatan dan kekuatannya mampu menjatuhkan lawan dengan cepat dan efektif. Namun menghadapi kekuatan tersebut, bangsa-bangsa pada masa itu merumuskan satuan dengan taktik dan strategi khusus yang dikenal sebagai satuan anti-kavaleri. Peran satuan ini sangat vital dalam menghalau serangan kavaleri dan menjaga kestabilan garis depan. Satuan anti-kavaleri ini merupakan bagian dari pasukan infanteri di abad pertengahan yang menggunakan tombak sebagai senjata utamanya. Sedangkan tombak yang digunakan satuan anti-kavaleri menjadi 3 jenis berdasarkan perkembangannya sebagai berikut. Pertama, spear merupakan senjata yang terdiri dari tongkat dengan panjang rata-rata 180 sampai dengan 240 cm dan ujungnya runcing. Umumnya digunakan untuk menyerang musuh dari jarak segitu dengan tusukan atau lemparan. Spear telah digunakan dalam berbagai perang sepanjang abad pertengahan. Kedua, pike adalah versi yang lebih besar dan panjang dari spear dengan panjang 3 sampai dengan 7 meter. Digunakan secara massal dalam pertempuran infanteri, terutama dalam formasi seperti phalanx. Pike memiliki ujung yang tajam dan panjang, memungkinkannya menembus pertahanan musuh dari jarak yang lebih jauh. Ketiga, halberd adalah senjata yang terdiri dari tangkai panjang dengan pisau yang tajam dan ujung yang runcing. Halberd sendiri digunakan oleh pasukan infanteri atau garda istana sebagai senjata serbaguna, baik untuk serangan jarak dekat maupun jarak menengah. Dalam pertempuran, halberd digunakan untuk menyerang, menggorok, dan menyambit musuh, serta dapat digunakan untuk memblokade serangan lawan dengan ujungnya yang runcing. Pentingnya satuan anti-kavaleri tidak hanya bergantung pada senjata yang mereka gunakan, melainkan juga pada penerapan taktik yang cermat dan terukur dalam setiap pertempuran. Dalam menghadapi serangan kavaleri yang cepat dan gesit, pasukan anti-kavaleri perlu memprioritaskan koordinasi yang baik antar pasukan untuk memastikan reaksi yang cepat dan terkoordinasi terhadap pergerakan lawan. Formasi yang solid juga menjadi kunci dalam pertahanan terhadap serangan kavaleri. Satuan anti-kavaleri harus mampu membentuk formasi yang tidak hanya menahan serangan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk merespon dengan efektif. Formasi yang mungkin diterapkan termasuk barisan berlapis, formasi segitiga, atau formasi terbuka yang memungkinkan untuk bermanuver cepat. Setiap formasi memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri dan memungkinkan untuk beralih antar formasi tersebut dengan cepat sesuai dengan perubahan situasi. Selain taktik yang berfokus pada tindakan spesifik di medan perang, satuan anti-kavaleri juga merancang strategi untuk mengatasi ancaman pasukan kavaleri. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah memanfaatkan topografi dengan cerdas, seperti memilih posisi yang menguntungkan membatasi gerak cepat pasukan kavaleri. Dengan memadukan pengetahuan tentang medan dengan rencana yang matang, satuan anti-kavaleri dapat mengurangi efektivitas serangan kavaleri musuh dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pertempuran. Selain itu, integrasi dan koordinasi dengan pasukan lain seperti pasukan panah dan satuan pengepungan menjadi bagian dari strategi satuan anti-kavaleri. Dengan integrasi dan koordinasi secara efektif dengan pasukan lain, satuan anti-kavaleri dapat memaksimalkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman pasukan kavaleri dan menjaga garis depan secara efisien. Peran satuan anti-kavaleri menjadi semakin penting dalam menghadapi kekuatan pasukan kavaleri yang cepat dan gesit. Dengan senjata utamanya bird, pike, hingga halberd, satuan ini tidak hanya mengandalkan keahlian individual dalam pertempuran, tetapi juga mengimplementasikan taktik dan strategi yang cermat. Pentingnya koordinasi dan integrasi dengan pasukan lain seperti pasukan panah dan satuan pengepungan untuk mengatasi ancaman kavaleri. Dari dukungan tembakan jarak jauh hingga kemampuan meluncurkan proyektil besar, setiap pasukan turut berperan dalam menyusun pertahanan yang kokoh dan efektif.